Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi setelah kemarin beberapa dua pertemuan kalau nggak salah ya. Tidak tatap muka karena memang kami sedang menyiapkan akreditasi kemarin. Ya, tanggal 13 14 Desember ya, Senin Selasa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan mahasiswa yang bersedia untuk mewakili sebagai perwakilan mahasiswa kemarin untuk ditanya-tanya oleh asesor ya mengenai kesan-kesan Anda selama perkuliahan di Unsada serta mungkin pendapat-pendapat atau ada kekurangan dan sebagainya. Ya, itu dalam rangka untuk menilai jurusan kita ya. Gitu ya. Dan alhamdulillah proses itu sudah selesai. Itu proses yang cukup lama persiapannya sejak tahun 2018 akhir ya. Dari berakhirnya akreditasi sampai pergantian nama ya. Jadi memang panjang itu. Ya ini kok ya kebetulan pasnya kenanya yang di jurusan kita gitu. Ya, tapi yang penting sudah selesai ya. Kita kembali fokus kepada belajar lagi ya. Hari ini kita belajar mengenai ini dia. Konkuren proses ini kalau di buku Understanding Operating System Anda bisa membaca di chapter 6. Ini membahas mengenai mikroprosesor multiprosesor ya. Multiprosesor. Konkuren proses yang saling sinkron, saling bersama gitu ya, saling sama-sama bekerja. Nah, ini apa itu parallel processing? Ya, ini karena memang di komputer modern itu sekarang sudah multitasking ya. Multitasking saja nggak cukup kadang-kadang. Jadi perlu adanya parallel processing juga gitu. Dan ini mau nggak mau berpengaruh terhadap sistem operasi juga gitu ya. Jadi perkembangan teknologi hardware itu berpengaruh terhadap sistem operasi atau software yang berjalan di hardware tersebut gitu. Apa ini parallel processing? Parallel processing itu adalah multiprocessing ya. Dua atau lebih prosesor yang dioperasikan ya dalam waktu yang sama. Atau dua atau lebih CPU yang mengeksekusi instruksi ya secara simultan. Ya, jadi bareng ya. Paralel lah gampangannya seperti itu. Tentu dengan adanya mode parallel processing ini sekarang ada tambahan lagi di sistem operasi ya yang namanya processor manager. Nah, ini prosesor pun juga di manage ya. Jadi supaya apa? Untuk mengkoordinir ya aktivitas dari masing-masing prosesor. Supaya apa? Supaya sinkron ya hubungan interaksi antar prosesor. Nah, gitu. Kenapa kok harus sinkron? Karena dalam ini job-job yang dilaksanakan ini mereka juga memerlukan suatu resource yang lain juga yaitu memori. Gimana caranya supaya masing-masing prosesor ya atau CPU ya, CPU itu bisa memperoleh sumber daya memori yang cukup. Nah, ini juga harus supaya tidak terjadi rebutan ya. Kalau rebutan apa yang terjadi? Terjadi starvation atau bahkan lebih parah lagi terjadi deadlock. Ya, pengembangan parallel processing ini akan meningkatkan kinerja ya, kemudian juga meningkatkan kekuatan dari komputasi ya, komputasi. Nah, nanti suatu saat yang namanya superkomputer itu sudah hal yang biasa ya. Bahkan mungkin kita pun juga punya ya superkomputer dalam tanda kutip ya, artinya parallel computing ya, parallel computing. Kenapa kok itu menjadi hal yang biasa? Yang pertama dari sisi teknologi hardware-nya sudah mulai ini ya, sudah ditemukan ya, baik dari sisi material maupun mode pengembangannya, pembuatannya. Dulu kalau tahun 70-an atau tahun 50-an, ide untuk membuat suatu komputer yang canggih itu juga sudah ada. Tapi terkendala terhadap apa?
cara membuatnya. Nah, kemudian ditemukanlah transistor, kemudian penemuan transistor pun nggak cukup. Cara pembuatannya gimana nih supaya transistor yang sudah kita temukan ini dibuat dalam skala yang mikro, yang kecil ya, mikro. Ketika sudah ditemukan caranya, pabrikasinya bagaimana ini? Nah, gimana supaya membuat secara massal, misal seperti itu. Nah, keuntungannya meningkatkan reliabilitas ya, atau kehandalan ya. Nah, kenapa kok handal? Karena ada lebih dari satu CPU. Jadi kalau ada satu CPU yang mati atau tidak bekerja dengan baik, maka akan digantikan oleh CPU yang lain. Kemudian tentu dengan penggantian atau tugas-tugas seperti itu perlu adanya yang tadi ya, manajemen prosesor tadi ya, CPU-nya. Kemudian faster processing, instruksi diproses lebih cepat ya. Nanti ada ilustrasinya. Yang tadinya serial atau berurutan, kalau dilakukan secara paralel, dia lebih cepat gitu ya. Apalagi hal-hal yang terkait dengan komputasi yang berat-berat seperti menghitung proses-proses data mining ya, machine learning dan sebagainya. Itu di balik itu semua adalah hitung-hitungan matematis. Nah, nanti kalau Anda belajar di data mining di semester 7 ya, maka akan tahu, oh iya ternyata memang untuk melakukan suatu pemrosesan yang terkait dengan machine learning atau data mining itu membutuhkan komputasi yang lebih gitu ya. Gitu. Atau bahkan kalau misalnya Anda yang suka dengan aktivitas pentest ya, hacking gitu, itu juga perlu komputer yang speknya tinggi juga. Kenapa? Karena ada kalanya Anda mungkin mengkomputasi suatu password. Cracking ya, Pak? Ya, komputasinya kan di komputer kita ya. Hasilnya dikirim, oh salah, balik lagi, lapor lagi, kita proses lagi, diolah lagi ininya, misalnya passwordnya diacak lagi, kirim lagi, oh salah lagi, begitu seterusnya. Gitu. Jadi di samping jaringan komputer juga ada proses komputasi juga di situ. Kemudian faster instruction processing metode, CPU allocate to masing-masing each program or job ya. Kemudian individual instruction subdivide. Jadi job-job tadi itu dibagi-bagi. Kalau dulu ya pemrograman itu kan ketika komputer kita melakukan suatu eksekusi program, maka prosesnya dilakukan secara serial gitu ya. Habis ini, habis ini. Nah, tapi kalau dengan konteks parallel processing, maka program tadi akan dibagi menjadi beberapa bagian. Dan itu dilaksanakan secara simultan. Sehingga di endingnya nanti tinggal menambahkan saja atau menggabungkan ya proses-proses yang beberapa proses tadi menjadi satu gitu. Ya, di sini synchronization is key. Ya, ini sinkron ini sangat penting ya, karena kalau tidak disinkronkan ya repot ya. Ya, kemudian evolusi multiprocessing ya. Ya, meski demikian, mana ini ya yang terkait dengan lag. Oh ini ya, oke, evolusi dulu ya. Mana tadi evolusi? Nah, evolusi dari multiprosesor. Dikembangkan untuk skala high-end ya, atau mainframe komputer. Ya, karena memang ini mahal ya, parallel computing ini ya. Tapi sekarang hardware sudah bisa dikurangi harganya, biayanya. Karena multiprosesor ini hampir tersedia di semua sistem. Bahkan sekarang sudah
di laptop Anda yang dulu belum core-nya sekian, sekarang sudah core 2, core 3, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya biaya hardware sekarang sudah semakin menurun, tetapi kapasitasnya semakin tinggi. Ya, ini sesuai dengan hukum Gordon Moore ya. Pak Gordon itu bilang setiap 18 bulan atau 1,5 tahun kecepatan dan kapasitas komputasi akan meningkat 2 kali lipat gitu ya. Nah, seperti itu. Multiprocessing terdiri dari 3 level, ada job level, proses level, dan thread level. Ya, ini masing-masing meminta sinkronisasi ya. Oke. Ini gambar yang ini dia. Ya, ini nanti ya berarti ya. Ya. Pada level job level, masing-masing job memiliki prosesor dan semua proses di-run dengan prosesor yang sama. Ini di level job level ya. Ini level-level paralelisme ya. Tentu kalau yang job level ini nggak perlu sinkronisasi. Kenapa? Ya karena yang bekerja hanya satu prosesor ya. Masing-masing job memiliki prosesor dan semua diproses dalam satu prosesor. No explicit synchronization required-nya. Tidak perlu adanya sinkronisasi. Ya sinkronisasinya ya di jobnya ini ya, gantian gitu maksudnya ya. Kemudian ada proses level ya, unrelated process regarding to job available processor. Ini kadang-kala meminta sinkronisasi ya, untuk proses-proses ininya apa yang sedang berjalan. Kemudian thread level ya. The degree of synchronization required often require explicit instruction from the programmer. Okay. Nah, kemudian multi-core processor ya, multi-core processing. Apa itu multi-core processing? Ya, jadi beberapa prosesor ditempatkan dalam single chip ya. Sekarang sudah teknologinya sudah tidak sekedar mikroprosesor tapi sudah nano ya, teknologi nano. Sehingga itu memungkinkan ya beberapa prosesor itu ditaruh di dalam satu chip gitu ya, satu single ya. Tapi ada juga timbul masalah di situ ya, yaitu heat and current leak. Nah, heat itu panas ya, karena prosesor itu bekerja ya dia menghasilkan panas seperti biasa ya. Kalau satu saja sudah menghasilkan panas, apalagi dua core gitu. Kemudian muncul atau current leak atau kebocoran ya. Kebocoran apa sih yang bocor? Yang bocor itu ya elektron ya. Jadi semakin kecil ininya jalur-jalurnya, maka kemungkinan besar elektron itu bisa loncat ya. Nah, jadi jalurnya atau yang disebut tunnel ya, tunneling itu jalur untuk elektron karena tunnelnya kecil banget, sementara elektron pun juga kecil. Ya, kalau hampir sama dengan ukuran elektron, ya elektronnya bisa bocor ya, bisa loncat ke sebelahnya. Nah, itu menjadi masalah dari multi-core prosesor ini. Solusinya gimana? Nah, solusinya single chip with two processor core in same space ya. Memungkinkan dua set kalkulasi simultan, kemudian lebih dari core di single chip. Oke. Kemudian typical multiprocessing konfigurasi. Nah, konfigurasi multiprocessing. Ini ada 3 tipe ya. Master slave, loosely coupled, dan symmetric. Nah, apa itu master slave ya? Gambarnya ada enggak? Nah, ini dia ada gambarnya. Kalau di master slave, oh ini master slave ya.
Asymmetric Multiprocessing System. Konfigurasi master slave adalah sistem multiprosesor asimetris. Nah, jadi ini dianggap sebagai sistem prosesor tunggal, ya, yang dikelola oleh masing-masing dikelola oleh prosesor utama. Jadi prosesor utama ini bertanggung jawab terhadap yang mengelola seluruh sistem tersebut, gitu. Jadi dia memanage keseluruhan sistem, ya, kemudian juga memaintenance atau maintenance, ya, artinya mengelola status prosesor, ya, kemudian aktivitas manajemen dari storage-nya, kemudian ada schedule juga, ya, schedule untuk prosesor yang lain juga, dan mengontrol semua eksekusi. Nah, kalau diilustrasikan seperti ini, ya. Jadi ini model konfigurasi dari master slave configuration. Di sini ada main memory, memorinya 1, ya. Kemudian di sini ada I/O device, di sini ada CPU, gitu. Jadi ada ada prosesor yang bertindak sebagai master. Ini juga prosesor sebetulnya, ini juga prosesor. Tetapi kinerjanya tergantung dari perintahnya, ya. Artinya dikelola oleh yang master prosesor untuk bisa berinteraksi dengan main memory maupun I/O device. Nah, dalam master flash multiprocessing, slave dapat mengakses main memory secara langsung, tetapi dia harus mengirimkan request I/O melalui master prosesor. Nah, ini, ya. Jadi lapor dulu. Dia kalau mau mengeksekusi perintah atau job yang ada di slave, dia bisa langsung terkait ke main memory. Tapi kalau berinteraksi dengan I/O, dia harus lapor dulu ke master processing. Di sini, ya, masternya. Keuntungannya simple, ya. Kelemahannya apa? Kehandalannya kurang, ya. Nah, no higher than single processor system. Loh, malah sama, ya. Tidak lebih baik daripada single processing system, ya. Kemudian potential poor resource usage. Increase number of interrupt, ya, karena bisa jadi di sini ketika si slave ini sudah mengakses ke main memory, dia akan kemudian mengakses I/O device, dia pasti akan mengirimkan sinyal interrupt, ya. Pak Master, saya mau terkoneksi ke I/O device, mau request resource yang ada di sini misalnya. Nah, itu kalau satu. Lah kalau dua-duanya interrupt, nah kan ini, ya, menyebabkan yang ini, increase number of interrupt. Potential poor resource usage. Berpotensi untuk sumber dayanya berkurang. Kenapa? Nah, ini dipakai oleh 3 ini. Satu main memory digunakan oleh 3 prosesor. Slave, kemudian master prosesor, dan slave yang satunya lagi. Ya, ini seperti itu, ya. Kemudian konfigurasi yang lain. Ini sudah. Loosely coupled configuration. Nah, konfigurasi loosely coupled. Masing-masing memiliki resource, ya. Masing-masing punya resource-nya, prosesornya. Jadi independent single processing. Masing-masing prosesor berkomunikasi dan bekerja sama dengan yang lain. Memiliki tabel, ya. Ini tabel apa ini? Tabel untuk pekerjaan, ya. Single processor failure, kalau ada satu yang fail, gitu, ya, maka yang lain bisa bekerja secara independen, ya. Ini. Nah, ini ilustrasinya, ya. Loosely coupled multiprocessing configuration. Masing-masing prosesor memiliki resource yang terdedikasi atau yang khusus untuk dirinya sendiri. Ini prosesor 1 punya main memory, kemudian bisa mengakses I/O. Prosesor 2 juga, prosesor 3 juga, ya. Tapi saling berkoordinasi di sini, gitu. Ya, resikonya apa? Ya, resikonya harus main memorinya, ya,
sebanyak prosesor ya, begitu juga I/O-nya. Jadi ini seolah-olah kayak komputer yang di satu komputer utuh yang disambungkan gitu ya. Gitu. Kemudian closely apa tadi? Simetrik ya. Oh ya, simetrik. Simetrik konfigurasi. Scheduling prosesor desentralisasi, masing-masing prosesor tipenya sama. Keuntungannya lebih handal, menggunakan resource secara efektif. Can balance load. Nah, ini load balancing load itu artinya kalau ada satu prosesor yang bekerja berat, yang satunya ringan, yang ringan ini akan membantu yang berat tadi ya, atau seimbang, balance. Susah untuk diimplementasikan karena memerlukan sinkronisasi yang benar-benar bagus ya, agar terhindar dari race dan deadlock. Nah, ini apa bedanya dengan yang master slave? Bedanya, kalau master slave tadi ada satu prosesor master yang mengkoordinir, ini saling independen ya. Tapi main memorinya satu. Begitu juga I/O device-nya satu. Prosesor satu mengakses main memory dan I/O. Begitu juga prosesor 2 dan 3. Nah, ini harus sangat berhati-hati untuk mensinkronkan ya. Supaya mencegah apa? Deadlock dan starvation. Nah, ada yang masih ingat apa itu deadlock dan starvation? Kalau misalnya ini resource-nya main memory ini disedot banyak oleh prosesor 1 dan 2, sementara prosesor 3 juga ingin merequest, kan nggak bisa. Jadi nggak bisa jalan gitu ya. Nah, itu starvation. Kenapa ya? Karena ini terbatas. Kalau misalnya prosesor 1 mengerjakan suatu instruksi, kemudian mengakses main memory dan mengakses I/O, sementara I/O sedang diproses oleh prosesor 3. Nah, terjadi deadlock ya, seperti itu. Nah, ini harus dihindari ini. Jadi, potensi masalah yang besar adalah deadlock dan starvation. Nah, oleh karena itu harus ada global tabel listing ya. Nah, ini global tabel listing ini untuk menjadwalkan kerjanya gitu ya. Kemudian harus ada proses sinkronisasi, harus ada algoritma untuk menyelesaikan konflik antar prosesor. Nggak tahu caranya gimana, entah mungkin kalau ada instruksi harus prosesor 1 dulu misalnya selesai, kemudian baru prosesor 2, kemudian baru prosesor 3, atau misalnya kalau secara simultan kerjanya harus ada yang ngatur kebutuhan memorinya berapa atau kebutuhan I/O-nya apa saja, seperti itu. Nah, kesalahan sinkronisasi ini akan menyebabkan starvation, leave job waiting indefinitely. Nah, jobnya yang sedang berjalan, yang sedang menunggu ditinggal sama yang bekerja, atau deadlock. Nah, ini di sini kalau di buku ada kasusnya adalah es krim ya. Jadi ada 2 pelayan, yang satu melayani nomor ganjil, nomor genap, gampangnya seperti itu ya. Suatu ketika ada pembeli sudah antri nomor 1 sampai 76 ya. Kemudian di giliran 74 sudah diambil ya. Jadi antrinya pakai nomor gitu. Diambil sama petugasnya nomor 74. Dilayani kan? Nah, kemudian ada juga petugas yang melayani nomor 75, diambil. Setelah diambil ternyata petugas nomor 75 itu dipanggil ya, berarti ada interup ya, dipanggil sama bosnya. Otomatis yang nomor 75 tidak terlayani, ya kan? Nah, tidak terlayani sampai waktu yang indefinitely. Nah, ini sini istilahnya indefinitely. Setelah itu nomor 76 masuk. Nah, dilayani. Nah, yang punya
antrian nomor 75 ini kan bingung, kapan nih saya dilayani gitu ya. Nah, itu starvation. Atau resource-resource yang digunakan. Nah, oke, critical region. Ya, itu tadi mengenai konkuren proses. Nah, kemudian ada proses sinkronisasi. Nah, ini juga harus software proses sinkronisasi. Tujuannya supaya apa? Untuk memanage sinkronisasi tadi ya. Oh, ini sudah ya. Nah, critical region. Ada bagian critical region, part of program harus. Nah, di bagian ini ada suatu job ya. Harus diselesaikan dulu ya. Nah, jadi proses yang lain itu harus menunggu. Nah, ada juga yang model seperti ini ya, menggunakan critical region. Complete execution, kemudian other process harus menunggu sebelum critical region resource-nya diakses. Kemudian sinkronisasi implement as log and key elements. Nah, jadi dalam melaksanakan proses ditentukan oleh key ya, kunci ya, ketersediaan kuncinya gitu. Jadi proses tersebut sudah memperoleh kunci, plug gitu ya. Setelah itu di log. Nah, di log proses diselesaikan, kemudian selesai ya, sehingga kemudian kuncinya dilepas lagi. Jadi model log gitu ya. Ya istilahnya, pokoknya ini saya kerja dulu ya. Nah, mudahnya bicara itu seperti itu ya, gitu. Habis itu selesai ya sudah. Gitu. Kemudian tipe logging mekanisme ada test and set, wait and sinyal, dan semaphore. Nah, ini detailnya silakan Anda baca sendiri di buku tersebut. Test and set, ini ada instruksi indivisible, kemudian execute single machine cycle, single bit in storage location 0 free, 0 itu 0 itu free, 1 itu busy. Jadi mengirimkan suatu key ya. Kalau 0 free, kalau 1 sibuk gitu ya. Gitu. Keuntungannya prosedurnya simple, kemudian bekerja cukup baik untuk proses yang sedikit ya, sedikit. Tapi ya ada kemungkinan untuk starvation dan busy waiting. Kemudian ada wait and sinyal, ini modifikasi dari test and set, didesain untuk remove busy waiting ya. To new mutual exclusive operation. Kemudian ada semaphore. Nah, ini semaphore ini seolah-olah kayak penanda ya. Nah, penanda kalau di kereta itu kan ada petugas keretanya itu yang memberikan tanda kereta datang atau kereta mau jalan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini ya. Stop, kemudian ini all clear. Semaphore digunakan untuk mengindikasikan di rel kereta ya, ketika kereta sedang berjalan ya, atau sedang berhenti. Oke, sudah ya. Mana ya yang eksekusi itu mana ya? Ini dia ya. Ini ada 2 kalau tidak salah. Oh iya, benar. Nah, aplikasi dari concurrent processing system ya. Ini one job use several processor. Jadi satu job menggunakan beberapa prosesor untuk mengeksekusi set instruksi ya. Jadi dieksekusi secara paralel.
Tentu ini memerlukan suatu bahasa pemrograman dan komputer yang disupport oleh sistem komputer juga ya. Nah, contohnya ini. Ini kalau sequential computation ya. Ada persamaan sekian ya. 3 kali B kali C tambah 4 dibagi D plus E kali F min G. Kira-kira mana ya yang harus pertama kali diselesaikan kalau secara matematis ini ya? Tentu perkalian dan pembagian dulu ya, baru penjumlahan ya. Ya, kita lihat di sini. Step nomor 1, F kurangi G. Nah, kemudian disimpan dalam T1. Kemudian D plus E, ini D plus E disimpan dalam T2. Nih, penjumlahannya T2 ya. Store sum in T2 ya. Setelah itu 3 ini dikalikan ini ya kan? Ini nggak tahu ini saya kok bintangnya ada 2 ini. Nah, berarti T2 kali T1 disimpan di T1. Berarti ini itu menjadi T1 ya. Nah, 4 dibagi T1. Ini. Store quotient in T2. 4 dibagi T1 itu disimpan di T2. Nah, ini berarti T2 isinya 4 bagi ini ya, atau ininya itu T1. Kemudian 3 kali B. 3 kali B disimpan di T1. 3 kali B. Kemudian T1 kali C. Nah, ini T1 kan ya. T1. T1-nya mana tadi? Oh, T2. Oh, ini nih, T2. Kemudian T1 tambah T2, store sum in A. Nah, ini hasil akhirnya. Di sini ada 7 step ya. Kemudian dengan concurrent processing, 7 step prosedur dapat diproses hanya menjadi 4 step atau 4 tahap. Ini mengurangi waktu eksekusi ya. Step nomor 1, prosesor 1, 2, 3. Oh, step nomor 1 itu sudah dijalankan oleh 3 prosesor. Prosesor 1 mengoperasikan 3 kali B ini. Kemudian prosesor 2-nya D plus E disimpan di T2. Prosesornya F min G itu di T3. Kemudian step yang kedua, prosesor 1-nya T1 kali C. Nah, T1 ini ya, 3 kali B kali C kan ini ya. T1 kali C disimpan di T4. Kemudian prosesor 2-nya T2 kali T3 disimpan di T5. Nah, kemudian di tahap yang ketiga cukup satu prosesor, 4 dibagi T5. Setelah itu yang nomor 4 T4 ditambah T1. Ya, ini hasil akhirnya. Jadi ada 4. Ya, itu sudah sesuatu hal yang lumrah ya kalau misalnya mesinnya memang lebih dari 1 ya. Jadi kalau saya dulu juga pernah memberikan contoh apabila kita ingin mencuci ya. Nah, mencuci baju ya. Mencuci baju itu kalau mesin cucinya 1, maka pasti terjadi antrian gitu ya. Merendam dulu, kemudian baru dimasukkan ke mesin cuci, kemudian dikeringkan, dijemur. Nah, kalau mesinnya 2, bisa lebih konkuren ya. Yang mesin 1 udah selesai, dilanjutkan proses berikutnya. Yang mesin 2 sudah dicuci selesai, lanjut pekerjaan berikutnya dan seterusnya, seperti itu. Atau menggunakan explicit paralelisme ya. Explicit paralelisme ini dari sisi programmernya dia sudah membuat suatu instruksi yang dieksekusi secara terpisah. Ya, tentu ini memerlukan waktu codingnya ya yang lebih ya, seperti itu. Kalau implicit paralelisme, compiler otomatis mendetek instruksi paralel. Nah, keuntungannya ini programmer juga tidak menghabiskan waktu untuk gimana dia mendesain program untuk paralel. Kemudian
kompleksitasnya bisa dikurangi ya. Oke. Concurrent Programming Language ada. Nah, ini nama siapa ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu ini nama ada dari mana? Ada Lovely ya. Jadi ada Lovely ini programmer pertama di dunia ya. Ya. Dikembangkan di tahun 70-an akhir. Kemudian Java juga ya. Java dikembangkan oleh Sun Microsystem. Oke, ya, saya kira itu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti dilanjutkan praktikum. Praktikumnya silakan diselesaikan ya, NDJ Linux-nya. Saya kira pasti sudah ini sudah hampir selesai nih praktikumnya untuk Linux ya. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, silahkan diaktifkan kameranya, kita foto bareng. Oh ya, kemudian nanti jam 1 ada kelas pengganti, tapi tidak tatap muka, sudah saya siapkan ininya, rekaman materi videonya. Silakan dilihat, di slide paling terakhir itu ada ininya ya. Ada latihan ya, silakan dikerjakan latihannya. Cuma mungkin belum muncul di Google Classroom ya, karena saya setting saya setting timernya itu jam 13. Jadi munculnya mungkin jam 12 sampai jam 13 kali. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak. Sama-sama.